Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Dwi Atmaji, Sarjana Pendidikan. Saya berasal dari SDN 2 Pesisir, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo. Sekaligus, saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 LPTK Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Ini adalah kartu uji kinerja saya. Berikut video praktek pembelajaran uji kinerja yang telah saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang tidak hadir karena sakit atau izin? Ada tidak? Siswa kelas 6A memang semuanya rajin-rajin. Terus tingkatkan kerajinan kalian. Sanggup ya anak-anak? Sanggup. Nah anak-anak, Pak Guru mengingatkan, apakah kalian absen digital tadi? Sudah. Baik, terima kasih. Kalian sudah melaksanakan absen online untuk hari ini. Selanjutnya anak-anak, seperti biasanya, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, alangkah baiknya supaya pembelajaran hari ini membawa manfaat untuk kalian semua. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk hari ini yang akan memimpin doa adalah kalian yang hari ini datang paling awal. Siapa yang tadi pagi datangnya paling awal? Firda. Baik, silakan Firda memimpin teman-temannya untuk berdoa. Siap berdiri. Cerdas, aktif, kreatif.
Ya, terima kasih anak-anak, kalian sudah berdoa untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini akan membawa manfaat untuk kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, selanjutnya untuk menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan kita sebagai warga negara, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama dengan diiringi nyanyian Garuda Pancasila yang ada di layar proyektor. Selanjutnya untuk menyanyikan, marilah kita berdiri terlebih dahulu. Silakan berdiri anak-anak. Silakan duduk kembali anak-anak. Terima kasih. Kalian sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila dengan penuh semangat. Hal ini untuk menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan kita sebagai warga negara yang baik. Seperti hari-hari sebelumnya, sebelum pembelajaran kita mulai, di kelas kita itu ada pembiasaan membaca literasi menggunakan aplikasi Keep in School. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama masih di tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 2, penemuan dan manfaatnya, pembelajaran 3. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak, yang pertama, dengan membaca, kalian nanti akan menganalisis informasi dari teks eksplanasi tentang penemu lampu lalu lintas yang berjudul Si Paralel Penyelamat Jalan, berdasarkan pertanyaan apa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang kedua, melalui diskusi kelompok kalian juga akan mampu melaporkan secara tertulis tentang informasi penting dari teks eksplanasi
yang berjudul Si Paralel Penyelamat Jalan berdasarkan dan menggunakan kalimat efektif serta kosakata baku. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, kalian akan mengidentifikasi langkah-langkah membuat rangkaian paralel. Selanjutnya, melalui kerja kelompok, kalian juga akan mampu membuat rangkaian paralel dengan tepat. Kemudian apa manfaat dari pembelajaran kita hari ini, anak-anak? Yang pertama, pembelajaran kita hari ini manfaatnya adalah kita dapat menggunakan kalimat efektif dan kosakata baku dalam percakapan sehari-hari dengan tepat. Yang kedua, kita juga dapat mengetahui rangkaian listrik sederhana, baik itu di rumah, di sekolah maupun di lingkungan sekitar kita. Kalian coba baca teks eksplanasi tersebut dengan cara membacanya dalam hati. Silakan dibaca, anak-anak. Selanjutnya, anak-anak, sebelum Pak Guru membagi kalian menjadi beberapa kelompok, Pak Guru akan jelaskan terlebih dahulu bagaimana kalian nanti menyelesaikan tugas secara kelompok. Nah, caranya bagaimana? Kita simak video berikut ini terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, siswa kelas 6A SDN 2 Pesisir. Kali ini Bapak akan menjelaskan tentang bagaimana menggunakan media text simulation untuk percobaan membuat rangkaian listrik sederhana. Pertama, terlebih dahulu kita buka Classroom kelas 6A. Kemudian kita masuk ke fitur tugas kelas. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Ke menu 7, media pembelajaran interaktif, yaitu pada tema 3. Ya, kita bisa masuk. Selanjutnya kita bisa memilih menu simulasi. Nah, di menu simulasi inilah Bapak sudah menyediakan media PET simulation untuk kegiatan percobaan membuat rangkaian listrik sederhana. Nah, untuk menggunakan PET simulation dalam membuat rangkaian listrik sederhana secara virtual, perhatikan tabel di sebelah kiri atas. Di sini sudah terdapat beberapa komponen listrik yang telah disediakan oleh PET simulation yang bisa kita gunakan untuk membuat rangkaian listrik sederhana. Yang pertama, ada kabel.
sudah disediakan ini bisa kita gunakan untuk membuat sebuah rangkaian listrik sederhana sesuai dengan petunjuk yang terdapat di dalam LKPD. Nah, untuk membuatnya kita bisa mendrag atau memindahkan komponen ini ke dalam lembar kerja yang sudah disiapkan. Nah, ini merupakan lembar kerja yang bisa kita gunakan untuk membuat rangkaian listrik sederhana. Kita drag atau kita pindahkan masing-masing komponen ke dalam lembar kerja kita. Caranya kita klik misalnya kabel ke dalam lembar kerja kita. Dan selanjutnya begitu pula pada komponen-komponen listrik lainnya. Misalnya baterai atau bola lampu. Di sini kita bisa membuat sebuah rangkaian listrik sederhana secara virtual. Demikian anak-anak yang bisa Bapak sampaikan tentang cara menggunakan PEC simulation untuk kegiatan percobaan membuat rangkaian listrik sederhana secara virtual. Semoga kalian bisa mencobanya. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian menyimak penjelasan tentang penggunaan PEC simulation tadi, Pak Guru akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, caranya masing-masing anak nanti secara bergiliran menyebutkan nama komponen-komponen listrik sederhana. Sanggup anak-anak ya? Bisa ya? Ya, silakan Pak Guru mulai dari Abim terlebih dahulu. Reza, kabel, saklar, baterai, kabel, saklar, lampu, baterai, Firda, kabel. Nah, sudah menyebutkan semuanya ya anak-anak ya? Sudah menyebutkan semua, kalian masing-masing menyebutkan satu komponen. Nah, berdasarkan apa yang kalian sebut tadi, silakan berkelompok sesuai dengan komponen yang sudah kalian sebut. Silakan yang menyebutkan baterai, silakan berkelompok dengan sesama baterai. Yang menyebutkan saklar, silakan berkumpul dengan temannya yang menyebutkan saklar. Bapak akan membagikan kepada masing-masing kelompok lembar kerja peserta didik atau LKPD. Masing-masing kelompok akan menerima satu lembar LKPD yang harus nanti kalian kerjakan dan diskusikan dalam satu. Silakan perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mengambil LKPD ke depan. Silakan kelompok satu ini. Kelompok 2, kelompok 3. Nah, dari LKPD yang sudah Bapak bagikan tadi, anak-anak, ada 2 tugas yang harus kalian kerjakan dengan cara berdiskusi dengan teman satu kelompok.
Yang pertama, menganalisis teks eksplanasi. Silakan kalian cari topik masalah yang ada dalam teks eksplanasi yang berjudul si paralel penyelamat jalan tadi. Cari juga pernyataan yang ada di dalam teks itu. Kemudian yang terakhir, simpulan dalam bacaan. Nah, masing-masing kamu tulis dalam LKPD yang pertama. Tugas yang kedua yaitu kalian melakukan percobaan membuat rangkaian listrik sederhana secara paralel menggunakan media PET simulation dengan menggunakan Android kalian masing-masing yang sudah kalian bawa ke sekolah dari rumah. Melakukan percobaan membuat rangkaian paralel sesuai dengan perintah yang ada dalam LKPD. Silakan kerjakan. Nah, sudah selesai ya anak-anak. Tugas yang ada dalam LKPD sudah kalian diskusikan dan sudah kalian kerjakan bersama teman kelompoknya ya. Nanti masing-masing perwakilan kelompok akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Pak Guru minta tiap kelompok diwakilkan oleh 2 anak. Nah, sebelum kegiatan presentasi kelompok dimulai, Pak Guru akan memberikan ice breaking terlebih dahulu. Nah, supaya semangat kalian kembali muncul. Setuju anak-anak? Setuju. Nah, baik. Untuk itu kalian bisa berdiri dan mengambil tempat. Sambil bernyanyi. Lanjut ke presentasi. Masing-masing kelompok sudah menyiapkan perwakilannya untuk maju ke depan? Sudah? Nah,
Sekarang untuk hari ini siapa dan kelompok mana yang akan maju terlebih dahulu? Kelompok 3. Silakan untuk kelompok 3 untuk maju terlebih dahulu. 2 buah baterai, 1 buah saklar, dan 2 buah lampu yang terdapat pada aplikasi. Buatlah rangkaian listrik paralel dengan susunan 2 baterai sehingga dapatkan lampu yang menyala terang. Jika salah satu lampu dilepas, bagaimana keadaan lampu yang lain? Rangkaian listrik apakah yang kalian peroleh? Rangkaian lampu secara paralel. Gambarkanlah rangkaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penampilan dari kelompok 3. Kita beri tepuk tangan untuk penampilan kelompok 3 yang menampilkan hasil diskusi kelompoknya dengan cukup baik. Setelah kita presentasi masing-masing kelompok kita lalui, Bapak ingin melihat kemampuan penguasaan materi kalian dengan cara kita bermain game edukasi. Nah, seperti apa game edukasi tersebut? Kita lihat ke layar proyektor. Nah, baik anak-anak, ini game edukasinya. Nanti secara bergiliran masing-masing kelompok yang ditunjuk dengan cara berdiskusi, kalian bisa menjawab pertanyaan yang ada dalam kuis ini dengan benar. Kita mulai ya. Pertanyaan pertama untuk kelompok 1, silakan dijawab, diskusikan dengan teman satu kelompok. Silakan kelompok 1. A, B, C atau D? Silakan. D. Pak Guru klik, apakah benar jawabannya? Ya, kelompok 1 benar menjawab. Kasih tepuk tangan anak-anak. Selanjutnya pertanyaan kedua untuk kelompok 2. Silakan dijawab. Yang D. Pak Guru klik, apakah benar jawabannya? Benar juga untuk kelompok 2. Kasih tepuk tangan. Untuk pertanyaan ketiga untuk kelompok 3. Silakan dijawab untuk kelompok 3 yang mana? B. Apakah benar jawabannya? Benar untuk kelompok 3. Kasih tepuk tangan. Selanjutnya kembali ke kelompok 1 untuk menjawab soal nomor 4. Silakan. Jawabannya C. Benar juga untuk kelompok 1. Pertanyaan kelima untuk kelompok 2. Jawabannya C. Apakah benar? Benar sekali. Dan pertanyaan terakhir, gilirannya kelompok 3 untuk menjawab. Silakan. Jawabannya A. Apakah benar? Ya. Jawabannya tepat sekali. Nah, terima kasih anak-anak. Demikian game edukasi yang telah kita mainkan bersama-sama. Kita sekarang akan membuat kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita membuat kesimpulan, Pak Guru menyarankan kepada kalian semua untuk sebagai bahan belajar kalian di rumah, Pak Guru sudah membuat
bahan ajar yang bisa kalian buka ketika kalian belajar di rumah maupun di sekolah. Seperti apa bahan belajar tersebut? Nah, bentuknya seperti ini anak-anak. Ini bahan belajar yang sudah Bapak buat dan bisa kalian gunakan untuk kalian pelajari di rumah, ya. Nah, ini bentuknya anak-anak. Silakan kalian buka-buka dan bisa kalian pelajari di rumah. Bisa ya untuk mempelajari bahan ajar yang sudah Bapak buat tadi? Bisa. Silakan dibuka melalui Android kalian masing-masing. Dan selanjutnya anak-anak, apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini anak-anak? Kesimpulannya adalah bahwa sama seperti yang rangkaian seri, bahwa rangkaian paralel juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Apa kelebihan dari rangkaian paralel? Seperti yang sudah kalian tadi lakukan percobaan, jika salah satu lampu itu mati, maka lampu yang lain tidak ikut padam, ya, tidak ikut mati, ya. Kemudian itu kelebihan. Kemudian apa kekurangan dari rangkaian paralel? Apa kekurangannya? Membutuhkan biaya yang lebih banyak, karena rangkaian paralel membutuhkan kabel yang lebih panjang. Untuk mengukur pemahaman kalian terhadap materi yang disampaikan pada hari ini, Bapak akan memberikan soal evaluasi kepada kalian untuk kalian kerjakan. Sudah selesai semua mengerjakannya? Nah, baik. Silakan boleh dikumpulkan per kelompok, dijadikan satu ke depan. Sudah semua ya? Seperti biasa Pak Guru sudah menyiapkan reward atau penghargaan kepada kelompok yang dari penilaian Pak Guru, kelompok tersebut memiliki kinerja yang paling baik. Nah, dari penilaian yang telah Bapak lakukan tadi, diperoleh hasil bahwa terbaik pertama jatuh pada kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kemudian untuk terbaik kedua jatuh pada kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Dan terbaik ketiga adalah kelompok 1.
Tepuk tangan juga untuk kelompok 1. Nah, semuanya berhak untuk mendapatkan piagam penghargaan yang sudah Bapak persiapkan dan akan mendapatkan hadiah. Ketiga-tiganya semuanya dapat. Tentang hadiah, silakan kalian buka nanti, kalian bagi bersama teman satu kelompok setelah kalian nanti pulang. Pak Guru minta perwakilan satu anak dari masing-masing kelompok untuk menerima piagam dan hadiah yang sudah Bapak siapkan. Silakan. Nah, baik, Pak Guru berikan hadiahnya dari terbaik ketiga terlebih dahulu, kelompok 3. Kemudian kelompok terbaik kedua, kelompok 2. Dan terbaik pertama, kelompok 3 ya. Nah, bisa hadiah, bisa ditaruh di bawah dulu untuk menerima piagam. Selanjutnya untuk piagam Pak Guru bagikan dari terbaik pertama terlebih dahulu untuk kelompok 3. Terbaik kedua kelompok 2 dan terbaik ketiga kelompok 1. Nah, terima kasih. Selamat untuk pemenang. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Nah, anak-anak, setelah tadi kalian sudah menerima penghargaan yang sudah Pak Guru persiapkan sebelumnya, selanjutnya karena pembelajaran kita sudah berakhir, seperti biasa sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk doa pulang kembali akan dipimpin oleh Firda. Silakan Firda dipimpin berdoa. Siap berdoa. Pak Guru ucapkan terima kasih kepada anak-anakku semua yang sudah menyimak dengan baik pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini akan memberikan manfaat untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali esok pagi dan hati-hati di jalan nanti saat pulang. Untuk hari ini Pak Guru cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.